Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Siliwangi Muda, perkenalkan saya Risi Pahira Ramdhani dengan NPM 232151096 kelas 2023C Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika serta mata kuliah Teori Bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamil, Magister Pendidikan, serta asisten dosen Asandi Ihsan Amarullah. Dalam video kali ini, saya akan membacakan Quran Surat Al-Kahfi ayat 1-10, Asbabun Nuzul Surat Al-Kahfi, serta keutamaan membaca Surat Al-Kahfi. Simak baik-baik ya. Bye! A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubassiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kaziba fala'allaka bahi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba idza awal fisyatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Asbabun Nuzul Surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi adalah surah ke-18 dalam Al-Quran. Al-Kahfi artinya gua atau penghuni-penghuni gua. Surat Al-Kahfi termasuk surat Al-Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Dalam 110 ayat surat Al-Kahfi membahas 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu keimanan, yang isinya yaitu kekuasaan Allah dalam memberi daya hidup kepada manusia, dasar-dasar tauhid dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berubah selama-lamanya. Yang kedua yaitu hukum-hukum. Dasar hukum akalah atau berwakil. Larangan membangun tempat ibadah di atas kubur. Hukum membaca insya Allah. Perbuatan yang dilakukan karena lupa adalah dimaafkan. Serta kebolehan merusak suatu barang untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Yang ketiga yaitu kisah-kisah. Cerita Ashabul Kahfi, cerita 2 orang laki-laki yang seorang kafir dan yang lainnya mukmin. Cerita Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Khidir. Cerita Zulkarnain dengan Ya'juj dan Ma'juj. 4. Beberapa pelajaran penting lainnya tentang kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta ibadah yang ikhlas kepadanya. Kesungguhan dalam mencari guru atau ilmu, adab sopan santun antara murid dengan guru, dan beberapa contoh tentang cara memimpin dalam memerintah rakyat,
serta perjuangan untuk mencapai kebahagiaan rakyat dan negara. Sebab nuzul dari surat Al-Kahfi adalah orang-orang musyrikin yang menemui pendeta Yahudi. Mereka ingin membatalkan dan membatilkan dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan cara bekerja sama dengan pendeta Yahudi. Menurut riwayat, kaum Quraisy memerintahkan dua orang, mereka adalah Uqbah bin Mu'id dan An-Nadhr bin Al-Harits. Keduanya pergi menemui pendeta Yahudi untuk menyelidiki tentang kenabian Nabi Muhammad SAW dengan cara menanyakan kepada pendeta-pendeta Yahudi tentang sifat-sifat beliau dan apa yang dikatakannya. Al-Kisah, berangkatlah Uqbah bin Mu'id dan An-Nadhr bin Al-Harits ke Madinah dan mereka berjumpa dengan pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi berkata, "Tanyakanlah kepada Nabi Muhammad mengenai 3 hal. Jika ia mampu menjawabnya, maka ia merupakan nabi yang benar-benar diutus. Sebaliknya, jika ia tidak mampu menjawabnya, maka ia hanyalah orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi." Pemuda tersebut pun bertanya kepada Nabi mengenai 3 hal itu. Yang pertama yaitu kisah tentang pemuda zaman dahulu yang musyafir. Yang kedua yaitu kisah tentang pengembara yang telah sampai ke Masyriq dan Maghrib. Yang ketiga bertanya tentang apa itu ruh. Mendapat pertanyaan itu, maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "Besok pasti aku akan menjawabnya tentang beberapa hal yang kamu tanyakan itu, tanpa menyebut insya Allah." Kemudian mereka pulang dan Rasulullah SAW menunggu wahyu dari malaikat Jibril untuk menjawab semua pertanyaan. Namun, wahyu yang ditunggu tak kunjung datang bahkan hingga 15 malam. Orang Quraisy mulai goyah dan Rasulullah SAW sedih karena wahyu atau jawaban dari Allah tak kunjung datang hingga beliau tidak tahu harus menjawab apa kepada kaum Quraisy. Tetapi pada malam berikutnya, Jibril turun membawa wahyu yaitu Quran Surat Al-Kahfi ayat 6 yang di dalamnya menegur atas kemurungan Rasulullah SAW dan menerangkan tentang pemuda Al-Kahfi. Quran Surat Al-Kahfi ayat 9-26, seorang pengembara Quran Surat Al-Kahfi ayat 83-110, dan tentang ruh Quran Surat Al-Isra ayat 86. Jadi, inilah kisah dibalik sebab diturunkannya surat Al-Kahfi. Keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Banyak keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Berikut merupakan 5 keutamaan membaca surat Al-Kahfi bagi umat muslim. Yang pertama yaitu dipancarkan cahaya di hari kiamat. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya antara dirinya hingga Baitul Atiq. Hadis riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan Ad-Darimi, Sahih. Yang kedua, mendapat petunjuk dan bimbingan Allah. Sesungguhnya barang siapa membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya baginya antara 2 Jumat. Hadis riwayat Hakim dan ia mensahihkannya. Yang ketiga yaitu diampuni dosanya antara 2 Jumat. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara 2 Jumat. Hadis riwayat Ibnu Umar dalam At-Targhib wa Al-Tarhib. Yang keempat yaitu diselamatkan dari fitnah Dajjal. Barang siapa hafal 10 ayat dari permulaan surat Al-Kahfi, maka ia dilindungi dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima yaitu keutamaan surat Al-Kahfi, Sakinah. Sesungguhnya awan itu adalah ketenangan yang turun saat engkau membaca Al-Quran atau turun kepada Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Masih banyak lagi keutamaan membaca surat Al-Kahfi ini, apalagi membacanya di malam Jumat. Yuk, mari kita sedikit-sedikit berlomba-lomba dalam mencari ridho Allah dengan selalu membaca Al-Quran, khususnya membaca surat Al-Kahfi ini. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di video selanjutnya, teman. Bye-bye.